tulisnya. Sekarang silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, Engkau lihat ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, ibadah sekolah minggu, biarpun kami secara online ya Tuhan, tapi kami hanya berserah kepada-Mu, terutama Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang beribadah di rumah ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan pelangi yang indah ya Tuhan bagi anak-anak-Mu dengan situasi yang saat ini ya Bapa di surga. Bapa yang baik, kami sudah akan bentar lagi memuji nama-Mu dan akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, tolong berkati anak-anak-Mu dan terutama kepada amat pendeta kami yang akan memberikan firman-Mu ya Bapa kepada anak-anak. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ya Tuhan, terutama kepada anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati pertumbuhan mereka ya Bapa. Bapa yang baik, banyak dosa-dosa kami ya Tuhan, hapuskanlah itu agar berkat-Mu tidak akan menjadi terhalang bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Mari kita mulai ibadah kita dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian bagi Tuhan, marilah kita bernyanyi. Adik-adik, sekarang siapkan buku Kidung Jemaatnya. Buka nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah 1 sampai dengan titah yang ke-10. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan perbuat bagimu patung
yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau ternakmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzinah. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 368 pada kaki salibmu. Ada
Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca ayat bulanan kita untuk bulan Februari tahun 2021 ini yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, kita angkat pujian, Tuhanlah gembalaku. Adik-adik semua, marilah kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bernyanyi, baca kitab suci.
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Amang tetap berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk beribadah melalui ibadah online kita hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya. Mari dibuka kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Baik adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, sumber kehidupan kami, yang memberikan kami nafas kehidupan, yang memelihara hidup kami, dan juga yang memberikan waktu bagi kami untuk boleh beribadah hari ini di rumah kami masing-masing melalui ibadah online ini. Biarlah ibadah kami ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Engkau selalu memberkati kami untuk tetap rajin beribadah. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik semua, mari kita baca firman Tuhan yang menjadi nats pengajaran kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Mari kita sama-sama membacanya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi itu adalah nubuatan Nabi Yesaya tentang penderitaan Yesus Kristus. Adik-adik tahu arti nubuatan? Nubuatan adalah menyatakan atau mengatakan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Jadi belum terjadi. Atau hampir sama dengan meramal. Nah, Yesaya dalam perjanjian lama sudah menceritakan melalui pandangan imannya atau menyatakan atau meramalkan tentang bagaimana Yesus Kristus akan menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Dia dihina, disesah, disiksa, dan akhirnya mati, disalibkan. Luar biasa ya adik-adik. Apakah nubuatan itu terjadi? Ya, ratusan tahun kemudian ternyata apa yang dinubuatkan Yesaya itu terjadi. Yesus Kristus benar menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Ia dihina dan disesah, disiksa, dan akhirnya mati di kayu salib. Adik-adik juga sudah tahu bahwa Yesus disalibkan adalah karena apa? Karena dosa-dosa manusia
dosa-dosa kita. Itulah juga yang dituliskan Yesaya tadi dalam ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus disalibkan untuk membebaskan kita dari hukuman karena dosa-dosa kita. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan ini sekaligus mengajarkan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi anak-anak yang mau berkorban untuk menolong teman-teman kita yang lain yang membutuhkan pertolongan. Itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dan sebaliknya juga kita diajarkan untuk jangan menanggungkan kesalahan kita kepada orang lain. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Orang yang menanggung kesalahannya sendiri kepada orang lain itu bertentangan dengan firman Tuhan. Seperti disebutkan dalam titah ke-6. Apa isi titah ke-6 adik-adik? Jangan engkau membunuh. Itu bisa kita pahami dari maksud titah ke-6. Kalau disebutkan titah ke-6, jangan engkau membunuh, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama, maupun mendatangkan bahaya kepada mereka. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Untuk itu, marilah kita belajar dari penderitaan Yesus Kristus. Yang pertama tadi disebutkan, menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia berkorban menolong orang lain untuk sebuah kebaikan. Karena berkorban untuk orang lain itu adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, menghindarkan diri dari sifat yang tidak baik, yaitu yang membuat orang lain menderita karena perbuatan kita sendiri. Maka kita harus menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri, tidak menimpakannya kepada siapa? Kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk meneladani Yesus di dalam pengorbanan dan kerelaannya untuk menanggung dosa-dosa manusia. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Dan firman-Mu juga mengajarkan kami untuk mau bertanggung jawab atas perbuatan kami sendiri, tidak menanggungkan perbuatan-perbuatan jahat kami kepada orang lain. Bapa di sorga, kiranya kami dapat dikuatkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami memohon kehadirat-Mu, berkat-berkat-Mu yang boleh Tuhan curahkan bagi kehidupan kami, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu yang sampai saat ini masih belajar dari rumah dan beribadah di rumah. Biarlah keadaan ini juga semakin mengajarkan kami bahwa kami semuanya harus menjadi orang-orang yang berhikmat. Terlebih anak-anak-Mu supaya tetap rajin dan setia belajar dan juga setia untuk beribadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah kakak-kakak guru sekolah minggu, para perhalado kami yang melayani kami melalui ibadah online ini. Biarlah mereka selalu beroleh kekuatan, kesehatan dan sukacita untuk melayani kami melalui ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Amang Pendeta kita. Sekarang berikan yang terbaik berupa persembahan.
dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.